ketika di penjara, ketika kita mendapatkan musibah, dua hal yang harus benar-benar kita pegang. Ora usah kupuan, ora usah bingungan, ndak usah terlalu susah. Cukup pegang dua ini saja. Apa? Yang pertama sholat, yang kedua sabar. Hanya dua inilah yang menjadi pegangan saya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dua hal inilah selain saya sekarang membicarakan, sekarang saya juga mengijazahkan. Selain itu juga saya sudah membuktikan. Jadi kalau saya berbicara, saya mengijazahkan, saya memberikan amalan, pasti sudah saya amalkan, sudah saya rasakan, baru saya berani mengijazahkan. Dan alhamdulillah dengan sabar dan sholat tadi, Allah menunjukkan kebenarannya. Alhamdulillah kebenaran bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, terbukti benar, yang benar terbukti benar. Dan alhamdulillah keadilan pun juga bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini. Dan bagi siapapun, jangan pernah ragu dengan kebenaran yang ada di dalam diri kita dan yang ada di Indonesia ini. Kebenaran benar-benar bisa tegak lurus di negara kita ini, alhamdulillah. Karena ya video saya itu hanya potongan 2 menit, padahal video saya 29 menit. Panjenengan yang melihat video saya 29 menit, nggak ada kan yang jadi masalah, betul nonton nggih? Karena sudah jelas di dalam video tersebut saya melarang ajaran bertukar pasangan. Saya sudah menyampaikan itu adalah ajaran sesat. Nggak ada agama yang mengajarkan ajaran bertukar pasangan. Itu semuanya sesat dan menyesatkan. Itu haram, pasti masuk neraka. Itu sudah saya sampaikan. Bahkan saya sampai teriak-teriak, sampai saya pun dipukuli gitu sama itu. Tapi alhamdulillah kebenaran tetap benar, bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, alhamdulillah. Dan saya yakin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kebenaran akan tetap benar dan bisa ditegakkan. Amin ya rabbal alamin. Pripun keadaan jenengan sakniki? Alhamdulillah sampun enak. Cuma pas hari ketiga, kalau kan minum madu kayak ini, Pak. Minum madu kersane bojo kula enten sing metu saka awakku, tapi sing elek. Terus saya berpikir bahwa oh berarti madu ini buat membersihkan dalamnya saya gitu. Kalau yang tadi yang dari sababianya lowo tadi itu buat obatnya saya, tapi buat bersihinnya saya itu madu itu tadi. Tapi madu itu memang saya pakai buat zikir. Maksudnya gini, saya sholat dulu, sholat tobat, sholat hajat, saya zikir, baru saya selesai zikir itu saya minum madu itu. Itu yang dirasain. Pokoknya setiap habis sholat saya mesti minum, habis sholat pasti saya zikir. Entah itu kalau pas fardu saya biasanya 200 pas sholat fardu. Tapi kalau yang pas sholat malam itu 1000 gitu. Kalau kurang dari 1000 saya biasanya ngambil di sholat fardunya. Tapi selesai sholat fardu itu saya minum itu. Selesai zikir saya selalu minum madu itu. Hari ketiga itu bah yang keluar itu. Nah terus kemarin saya mau kesini lagi. Pertama saya mau ini madu lagi gitu. Jadi buat ya istilahnya buat stamina saya lah, biar sehat lah, tambah sehat, biar sehat tambah sehat gitu loh. Paket media ini merupakan sarana keselamatan yang telah terbukti efektif oleh banyak orang. Dengan izin Allah, terdapat contoh nyata dari seorang bapak yang mengalami sakit jantung dan, dengan izinnya, kini telah sembuh sepenuhnya. Selain itu, paket ini juga mencakup media garam. Media garam ini tidak hanya diperuntukkan bagi mereka yang sedang sakit, tetapi juga sangat bermanfaat bagi siapa saja yang merasa tertekan dalam usaha mereka, atau yang merasa pikirannya selalu stres dan terhambat dalam hal rezeki. Di dalam paket ini, kita juga menemukan kopi bidara dan serbuk kelor.
Tentu saja, kita semua sudah sangat familiar dengan manfaat luar biasa dari kedua bahan ini, yang telah didoakan dengan penuh khidmat oleh Abah Samsudin. Di Pondok Nuswantoro, kita juga memiliki akses kepada berbagai media herbal, mengingat banyaknya serangan penyakit, baik yang bersifat psikis, medis, maupun sihir. Oleh karena itu, Gus Samsudin mempersembahkan media herbal yang dirancang khusus untuk membantu mengatasi masalah-masalah tersebut. Salah satu komponen utama dalam media herbal ini adalah madu. Seperti yang telah disampaikan oleh Baginda Rasulullah, madu adalah obat yang paling baik. Madu tidak hanya digunakan untuk pengobatan, tetapi juga berfungsi untuk menjaga kesehatan batin. Rasa manis dari madu dapat membantu menenangkan pikiran dan meningkatkan suasana hati. Selain itu, madu ini juga telah didoakan oleh Mbah Den, menambah keberkahan dan khasiatnya. Tidak ketinggalan, ada juga media kunir dalam paket ini. Kunir telah digunakan sejak zaman dahulu oleh masyarakat Jawa sebagai obat yang sangat ampuh. Tanaman kunir dikenal sebagai tanaman alami yang memiliki banyak manfaat kesehatan, asalkan kita mengetahui cara penggunaannya dengan benar. Dengan semua media yang tersedia dalam paket ini, diharapkan dapat membantu kita dalam menjaga kesehatan fisik dan batin, serta mendatangkan keberkahan dalam hidup kita. Bagi yang menginginkan paket media ini, silahkan bisa hubungi nomor 081393409102 atau 085731328729. Salim Allah Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri sari fi zairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dhati wa siri fi sairil asma'i wa sifati wa ala wa sahbihi wa sallim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر سر في سائر الأسماء. Monggo sebut nama orang tuanya panjenengan masing-masing. Sebut nama bapak sama ibu. Tugiem Sutawa Roina Dadang Nartoina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sedulur batin, anak batin, kakang kawah hadi hari stul papat kelima pancar. Sebut nama diri sendiri. Samsudin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebut hajate panjenengan apa? Ya Allah, paringono kula kesabaran, keikhlasan, keselamatan, selamat dunya, selamat akhirat, selamat keluarga kula, selamat usaha kula, selamat kesehatan kula, selamat kersane Gusti Allah. Selamat ing dunia, selamat akhirat, selamat iman Islam kula. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya. Monggo baca sholawatnya 3 kali, baca surat at-taubahnya 3 kali, terus bacaan kursi 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dzati wasiri sari fi sairil asma'i wasyifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in illa bima sha'a wa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardi wa la yaquduhu ma huwa al-'aliyyul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk panjenengan semuanya, dulur-dulur kula. Panjenengan alhamdulillah kula ucap matur suwun sampun purun rawuh dhateng gubuk kula niki. Kula nyuwun ngapura, mohon maaf atas semua kekurangan, kesalahan atau kekhilafan yang mungkin dilakukan oleh saya atau anak-anak saya atau mungkin tempatnya yang kurang berkenan. Saya mohon maaf ke panjenengan semuanya, dan saya pun juga mohon ridhonya, mohon ikhlasnya dari apapun yang panjenengan ikhlaskan, yang sudah sampean korbankan, baik itu waktu yang harusnya bisa bersama keluarga, tenaga yang sudah digunakan untuk berangkat ke sini, dan juga biaya mungkin untuk ongkos dan lain sebagainya. Saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Semoga itu semuanya menjadi barokah untuk panjenengan. Semoga itu juga menjadi sedekahnya panjenengan untuk silaturahmi ke sini, dan juga semoga diganti yang berlipat-lipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga hajat panjenengan semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya pun juga ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan, walaupun hanya sekedar kata-kata, walaupun hanya sekedar doa, walaupun hanya sekedar air putih. Saya ikhlas dan ridho dengan apapun yang saya berikan. Semoga apa yang saya berikan ke panjenengan menjadi wasilah, menjadi sababiyah untuk terwujudnya hajat panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekali lagi saya mohon maaf ke panjenengan kalau ternyata apa yang jenengan harapkan tidak sesuai dengan apa yang jenengan inginkan. Mungkin sampean ngelihat di YouTube Samsudin ini ganteng, gagah, basan ketemu cilik, betingil, ireng, kurus, umbelan pisan.
Nggih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan purun nyepuro kula lan Gusti Allah mau memaafkan dan menyempurnakan apa yang menjadi kekurangan saya. Sekali lagi nggih kula nyuwun ngapura sakangge kalih panjenengan nggih. Muga-muga kita dados seduluran. Dulur sing tenanan. Dulur sing tenanan iku dulur sing gelem ndongakno. Masih ning ngarepe ning mburine, masih adoh, masih cedhek, masih ketok, masih ora ketok. Dulur tenanan iku ciri khase gelem ndongakne. Apa meneh enek dulur gelem ndongakne, dulure pas posisine ora ngerti, adoh pisan, tur tengah wengi. Kuwi mesti insyaallah aku yakin kula dijabah kalih Gusti Allah. Donga sing pas adoh ora ngerti pisan, kayak posisine dhewean tengah wengi. Niku insyaallah dijabah kalih Gusti Allah. Makane nggih alhamdulillah kula niki medal saking penjara niki nggih berkat doa dari panjenengan semuanya. Sebab wong ngeki niku lek ketampa niku nggih krasa. Sebab kula ngrasakne. Saya merasakan doa dari panjenengan semuanya. Sekali lagi saya ndak bisa menyebutkan satu persatu sebab dulur kula niku kathah. Ya alhamdulillah. Masya kula niki tiyang ino elek tapi alhamdulillah dulure nggih kathah. Sekali lagi sepindah malih kula ngucapne matur suwun atas dongane panjenengan sedaya. Kula mboten saged bales napa-napa. Nggih namung saged bales donga. Mugi-mugi panjenengan diparingi keselamatan, kabejan, kamulyan, bejo dunya, bejo akhirat, selamat dunya, selamat akhirat, selamat keluargane, selamat usahane, selamat uripe, selamat iman islami. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Niki kula tak cerita sekedap mawon. Niki wau kan kula cerita bab masalah dulur-dulur kula. Alhamdulillah. Tadi saya cerita tentang saudara-saudara saya yang mendoakan saya, yang mensupport saya. Sekarang saya akan cerita sedikit tentang saya sendiri, yaitu ketika saya di penjara. Ketika di penjara, ketika kita mendapatkan musibah, dua hal yang harus benar-benar kita pegang. Ora usah kupuan, ora usah bingungan, ndak usah terlalu susah. Cukup pegang dua ini saja. Apa? Yang pertama sholat, yang kedua sabar. Hanya dua inilah yang menjadi pegangan saya. Dan alhamdulillah dengan izin Allah, dua hal inilah selain saya sekarang membicarakan, sekarang saya juga mengijazahkan. Selain itu juga saya sudah membuktikan. Jadi kalau saya berbicara, saya mengijazahkan, saya memberikan amalan, pasti sudah saya amalkan, sudah saya rasakan, baru saya berani mengijazahkan. Saya dulu pernah ngabdi sama Abbas Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah, Ketua Khospagan Nusa, dapat kitab segini. Yang saya ijazahkan dari hampir 2.300 amalan, termasuk Bolo Sewu, Khodam Malaikat, Yasin Fadilah, Asma Sungai Raja, Tasik Raja, amalan-amalan Asma Makhrobi dan lain sebagainya. Yang saya ijazahkan dari dulu apa? Sholawat. Karena apa? Karena ya itu. Dan saya rasakan baru itu. Saya merasakan sebuah ketenangan, kebahagiaan, kemudahan, dan bahkan keselamatan. Itu jalannya sholawat. Makanya yang saya ijazahkan ya baru sholawat.
walaupun banyak banget amalan-amalan yang saya dapatkan. Perlu saya sampaikan bahwa ketika ikut kiai, saya itu bukannya ngaji tapi ngabdi. Dan selalu yang disampaikan oleh kiai saya, karena saya itu cuman ngabdi, umbah-umbah, nyuci sandal, ngarit, ngangkol, ngurusin kuda. Beliau selalu menyampaikan, walaupun kamu itu ndak iso ngajidin, tapi kamu itu harus bisa ngajeni orang. Dibantu adiknya saya. Jadi yang ingin saya sampaikan, saya ingin menceritakan apa yang dulu saya alami di penjara. Jadi dua ini ketika kita mendapatkan musibah. Ini yang saya pegang ketika saya di penjara. Yang pertama sholat, yang kedua sabar. Jadi setiap malam saya usahakan untuk selalu mata terbuka, yaitu berzikir dan sholat. Hanya itu yang saya kerjakan. Dan ketika siang saya berpuasa, karena puasa itu melatih kesabaran dan juga melatih keikhlasan. Alhamdulillah, dengan izin Allah, buah dari saya memegang sabar dan sholat ini tadi, Allah memberikan pertolongan kepada saya. Alhamdulillah. Dan saya sampaikan, di penjara itu banyak sekali hikmahnya. Hikmah yang pertama, ketika saya di penjara bisa istiqomah ibadah. Ya sampean tahu sendiri kalau di rumah bagaimana. Tamu saya begitu banyak, atas dengan sedulur kula ngeten iki. Belum lagi ngurusin pekerjaan saya, ada yang nantang dan lain sebagainya. Belum lagi masalah-masalah yang lainnya. Jadi bisa lebih istiqomah. Ya pekerjaan saya adalah ibadah saya, tapi Allah menginginkan waktu itu untuk saya benar-benar secara ubudiyahnya itu langsung ke Allah itu diutamakan dulu. Nanti setelah itu baru muamalahnya. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya ucapkan juga terima kasih matur suwun, alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas kejadian kemarin itu. Saya di penjara, alhamdulillah. Yang terpenting ketika kita terkena musibah, saya ulangi lagi, pegang sholat dan sabar. Dan perlu saya sampaikan lagi, ketika kemarin saya di penjara, hanya dua yang menjadi pegangan saya, yaitu yang pertama sholat, yang kedua sabar. Yang ketika malam saya istiqomahkan, saya usahakan selalu, dan alhamdulillah tidak pernah putus saya bangun malam, sholat malam, karena itu pegangan saya. Dan yang kedua sabar, yaitu dengan cara berpuasa. Dua ini saya pegang, alhamdulillah buah dari sholat dan sabar, Allah memberikan pertolongan. Alhamdulillah saat ini saya sudah bebas, alhamdulillah. Jadi semoga ini bisa menjadi hikmah untuk panjenengan semuanya. Dan alhamdulillah dengan sabar dan sholat tadi, Allah menunjukkan kebenarannya. Alhamdulillah kebenaran bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, terbukti benar, yang benar terbukti benar. Dan alhamdulillah keadilan pun juga bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini. Dan bagi siapapun, jangan pernah ragu dengan kebenaran yang ada di dalam diri kita dan yang ada di Indonesia ini. Kebenaran benar-benar bisa tegak lurus di negara kita ini, alhamdulillah. Karena ya video saya itu hanya potongan 2 menit, padahal video saya 29 menit. Panjenengan yang melihat video saya 29 menit, nggak ada kan yang jadi masalah, betul nonton nggih? Karena sudah jelas di dalam video tersebut saya melarang ajaran bertukar pasangan. Saya sudah menyampaikan itu adalah ajaran sesat. Nggak ada agama yang mengajarkan ajaran bertukar pasangan. Itu semuanya sesat dan
menyesatkan, itu haram, pasti masuk neraka. Itu sudah saya sampaikan, bahkan saya sampai teriak-teriak, sampai saya pun dipukuli gitu sama itu. Tapi alhamdulillah kebenaran tetap benar, bisa ditegakkan di bumi Bung Karno ini, alhamdulillah. Dan saya yakin di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia, kebenaran akan tetap benar dan bisa ditegakkan. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir kalinya saya ingin menyampaikan, ingin menceritakan lah tentang apa yang saya alami, bahwa tadi saya sudah menyampaikan bahwa pegang sabat dan sholat. Jadi ada amalan yang benar-benar saya amalkan ketika saya melakukan sholat malam di penjara, yaitu amalan yang tadi barusan kita amalkan, yaitu membaca sholawat An-Nuridat. Saya ingat waktu itu saya bertiga dengan 2 anak saya, karyawan saya. Ketika itu saya dimasukkan di penaling. Di penaling itu nggak boleh dikunjungi, nggak boleh ada yang nengok, ditempatkan di tempat ruangan sendiri, antara kamar mandi dan tempat mandi jadi satu, nggak ada kasur apapun, tidurnya di lantai, nggak ada bantal, nggak ada jam dinding, nggak ada apa-apa pokoknya. Tapi karena saya mendapatkan isyarah atau petunjuk untuk mengamalkan suatu amalan, jadi dari khotirah gitu, ada suara di dalam hati saya, amalkan ini gitu. Ini dulu pernah diijazahkan sama kiaimu gitu. Amalannya apa? Amalannya membaca sholawat An-Nuridati, pas di kata asma'i, sebut nama kedua orang tua. Setelah itu baca Al-Fatihah. Setelah itu sebut nama diri sendiri, baca Al-Fatihah. Terus sebut hajat kita, baca Al-Fatihah. Itu Al-Fatihahnya saya baca 7 kali. Waktu menyebutkan hajatnya, wallahi demi Allah saya menyampaikan, rukun Islam itu ada 5, dan itu yang menjadi pegangan agama itu ageman saya. Jadi saya mohon kepadamu ya Allah, saya di penjara 5 bulan saja, demi Allah, demi Rasulullah. Setelah itu saya baca Al-Fatihah 7 kali. Itu saya ulangi sampai 99 kali, demi Allah, demi Rasulullah. Waktu setelah membaca itu hati menjadi tenang. Sempat ada angin yang datang dan ada rasa nyaman yang datang. Dan terbukti itu terjadi. Itu diijabah sama Allah biidznillah. Dan kemarin pun juga ada tamu yang datang, juga menyampaikan seperti itu. Ada kejadian barangnya hilang, beliau mengamalkan itu, dengan izin Allah dikembalikan, bahkan ada yang diganti berlipat-lipat ganda. Amalan ini sanadnya saya dapatkan dari Abbas Syuti Al-Ghazali, Cepu, Jawa Tengah. Beliau ketua KHOS Paganusa. Namanya, ilmu ini adalah guru sejati atau saudara batin kita. Siapa yang mau mengamalkan amalan ini silahkan. Tata caranya dipuasai minimal 7 kali, Selasa, Rabu, Kamis. Selasa, Rabu, Kamis selama 7 minggu. Atau di hari kelahiran kita 3 kali ngapit. Umpamanya hari Selasa, ya Senin sama Rabunya sama Selasanya 3 hari itu puasa. Yang terpenting dipuasai 3 hari selama 7 minggu, dan malamnya itu diamalkan. Monggo silahkan panjenengan amalkan. Kalau orang Jawa ya habis selesai puasa itu tumpengan, selamatan. Tapi enggak pun juga enggak apa-apa, karena kalau tumpengan ini saya yang menambahi, lebih afdolnya. Monggo diamalkan.
Jadi ketika membaca sholawat An-Nuridati itu di kata asma'inya sebut nama kedua orang tua, Al-Fatihah. Setelah itu sebut nama diri kita sendiri, baca Al-Fatihah, sebut hajatnya, baca Al-Fatihah. Setelah itu dilanjutkan wasyifati, wasyifati, wasyifati selama 7 kali atau 3 kali sampai selesai sholawatnya. Setelah itu sampean baca sholawatnya itu 331 kali atau 1000 kali. Pak, insya Allah kalau ini sampean amalkan, saya sudah membuktikan soalnya. Jadi orang kalau berbicara dan juga dia melakukan, itu ada sebuah kemantapan. Ini ngomong gue ngelakon itu lebih mantep. Belek ngongkon tok, ngomong tok, orang lakon itu nggak ngambang, gitu loh. Jadi kalau cinta itu ada pengorbanannya, ada perjuangannya, itu ya mantep. Itu saja yang bisa saya sampaikan di sore hari ini. Semoga bisa memberikan manfaat. Amin. Mohon maaf saya banyak salahnya karena memang saya tidak bisa ngaji. Apa yang saya ijazahkan itu semuanya ada sanadnya. Bahkan saya pakai tasbih seperti ini pun juga ada sanadnya. Sama sudah tahu, mungkin sering saya upload di YouTube itu adalah guru saya. Saya pakai gelang juga ada sanadnya dari Muqaddam Thariqah Tijaniyah. Saya pakai udeng-udeng pun juga sebenarnya juga ada sanadnya. Tapi nggak perlulah saya sebutkan terus menerus. Intinya ya seperti itu. Setiap saya mengijazahkan sudah saya amalkan dan sudah saya rasakan. Jadi saya bertanggung jawab untuk lahir batinnya. Gak akan ada ceritanya gila dan lain sebagainya. Sebab saya sudah merasakan itu. Dan saya pun sama guru saya, oleh kiai saya dulu dijalankan dengan itu. Jadi saya menjalankan orang-orang yang pengen berjalan seperti saya, ya seperti itu. Karena amalan itu adalah perjalanan. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kemarin ada yang sesak dadanya, terus saya kasih jantungnya, hatinya, kelelawar, jenengan ya. Itu amalan itu sebenarnya dari kiai. Jadi kakak saya dulu itu mondok di Brabasan. Jadi saya itu 2 bersaudara, bapak ibu. Kakak saya yang perempuan itu masih dapat mudanya ayah saya. Jadi beliau masih bisa mondok karena masih dapat mudanya ayah saya, masih dapat sehatnya ayah saya. Kalau saya itu terakhiran, dapatnya sakitnya ayah saya. Jadi kakak saya yang namanya Nur Hayati itu sempat mondok di Brabasan itu 5 tahun beliau. Dan ayah saya sendiri sebenarnya sangat pengen sekali mondokin saya, sangat ingin sekali karena selalu cerita. Tapi Allah berkehendak lain. Beliau itu dikasih penyakit komplikasi, terutama paru-paru. Jadi pernah waktu ke musola sama saya, waktu beliau jadi imam di musola, itu tiba-tiba beliau itu muntah darah waktu sujud. Jadi langsung digantikan sama yang di belakangnya itu. Dan saya yang nuntun pulang itu ya saya sendiri itu. Nah waktu itu, waktu beliau sakit dadanya kena penyakit asma atau TBC atau paru-paru itu ayahnya atau gurunya, kiainya dari kakak saya itu memberikan sebuah cara untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dada. Yang pertama dengan menggunakan daun cipluan, itu dicabut seakar-akarnya, direbus, nanti diminum. Terus yang kedua, ini agak ekstrim, ini hanya darurat saja, hanya kalau terpaksa
tujuannya hanya untuk obat. Haram soalnya. Itu dengan menggunakan hatinya kelelawar. Ingat ya, hanya boleh digunakan untuk obat. Hanya digunakan dalam keadaan darurat. Paham ya? Jadi jangan sampai salah paham. Sesuatu hal yang haram kalau untuk obat itu tetap halal, tapi dalam keadaan yang benar-benar darurat. Salah satunya obat yang sering saya gunakan kalau seseorang sakit di bagian perutnya, ini banyak sekali menimpa saudara-saudara kita. Karena memang sekarang ini makanan itu aneh-aneh. Kayak kebanyakan itu makanan dan minuman itu siap saji. Ini ngeri loh. Makanya banyak penyakit yang aneh-aneh, termasuk liver, mah, dan juga kanker. Nah, sekarang yang pertama, mah dulu. Mah itu penyakit yang dikarenakan makanan. Makanan itu berada dari dalam tanah. Dari tanah. Obatnya juga yang dari tanah, terutama dari dalam tanah. Apa itu? Kunir. Kalau kunir belum begitu maksimal, pakai cacing. Tapi kembali saya katakan, nanti saya dimarahin orang, salah paham lagi, terutama ahli fikih. Nanti saya disalahkan lagi, nah ini lagi saya. Ini hanya untuk obat, hanya dalam keadaan darurat. Cacing itu dibakar, nanti kunirnya diparut, dioleskan jadi satu. Kalau jijik masukkan ke kapsul diminum. Alhamdulillah banyak yang sembuh. Di mana di situ penyakitnya, di situ juga obatnya. Nggak perlu repot-repot cari obat itu. Itu penyakit mah yang sudah akut, yang sampai biasanya orang kalau sakit di bagian perutnya itu pasti akan ada masalah dengan pikirannya. Susah tidur, gampang marah, jadi gampang sedih, halusinasi, dan lain sebagainya. Yang mirip penyakit emah niku, bahkan sampai kena ke jantungnya. Emah niku asam lambung lu naik iso kena ning jantung. Nah itu obatnya ngoten niku mawon. Niki ngeten-ngeten niki entene teng Jawa niki ilmu Jawa seperti ini. Dan termasuk penyakit-penyakit yang lainnya, kalau seperti kanker itu nanti pakai daun sirsak. Tapi digecek dulu, baru direbus, nanti ditunggu dulu sampai 2 hari. Nanti dia akan menjadi 2, antara yang bening sama yang diminum, nanti yang beningnya itu. Insyaallah seperti itu pun juga cepat sembuhnya. Dan kalau ada masalah tentang usaha dan sebagainya, nanti sarannya daun pule, ben pulih. Nanti kalau pohon pulih belum begitu maksimal, pakai daun sirsak atau sirkoyo. Yang paling utama sirkoyo itu. Tapi amalannya ya sirullah itu, asma sir itu. Jadi sir itu kerentek. Jadi sirullah itu sirnya Allah, kerenteknya dari Allah. Koyo itu sugih, kaya. Amalannya seperti itu. Nggih, ngoten mawon. Bapak sinten asmine? Heri. Bundi daleme? Parung Bogor. Bogor. Iya. Kemarin sempat ke sini ya? Iya. Hari apa? Sudah berapa hari? Bulan yang lalu. Oh, sebulan yang Iya, lalu. jadi ketemunya 1 bulan ini. Jadi hari Senin, kemarin juga mau berangkatnya mau hari Senin, tapi karena ada halangan sedikit, makanya hari Selasanya. Oh, berarti saya keluar dari penjara ini sudah Senin itu udah ketemu. 1 bulan ya? Kamu sudah 1 bulan yang lalu. Berarti baru keluar dari penjara sampai datang gitu? Iya, benar. Di pondok ya? Iya, di pondok. Alhamdulillah. Kalau sampean tahu perjuangannya Pak Rete, mana Pak Rete? Oh iya, nyari ini lawannya. Itu sampai mau kesurupan itu 2 orang santri saya itu malam-malam itu tak suruh berangkat itu Pak. Nggih. Dan ketika saya malam sedang zikiran,
Itu jenengan itu muncul di hadapan saya. Panjenengan itu muncul di hadapan saya. Tapi saya anggap itu sedulur batinnya lah. Jadi setiap orang makanya disuruh untuk ruku yang beneran. Betul. Ruku itu artinya rukun. Banyak orang bermasalah dalam hidupnya itu karena nggak rukun sama sedulur batinnya. Betul. Dia nggak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Betul. Apa itu? Saudara batin kita, lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Sekarang supiyah aja dulu. Yang namanya supiyah itu keinginan kita. Itu saudara kita yang warnanya itu merah. Tapi ada kehijau-hijauannya lah. Temennya amarah. Jadi keempat saudara kita ini harus bisa kita kendalikan. Jangan sampai mengendalikan kita. Kita boleh punya keinginan, tetapi Allah lah yang menentukan. Kamu boleh ada wanita cantik kamu suka, tapi kamu nggak boleh Memiliki. berbuat yang tidak senonoh. Kamu menggoda-goda, melecehkan, megang-megang, apalagi sampai mengajak ke hotel berzina. Auzubillahi min dzalik. Kalau kamu suka terhadap wanita yang cantik, ya datangin ke rumahnya, tembung sama orang tuanya. Kamu pengen kaya, boleh. Kamu lihat mobil bagus, pengen, boleh. Siapa yang nggak boleh? Boleh. Yang penting kamu jangan mencuri. Ya kamu bekerja dengan sungguh-sungguh, sertai dengan doa. Sekarang yang amarah, kamu boleh kok marah. Kata siapa nggak boleh marah? Baginda Rasulullah itu tidak melarang marah. Karena marah itu manusiawi, seperti kamu ngantuk, lapar, haus, itu boleh. Yang nggak boleh itu ketika kamu marah berkata yang jelek. Ketika kamu marah, mukul istri, mukul orang. Ketika kamu marah, bawa golok, bunuh orang. Itu yang nggak boleh. Kalau marahnya boleh. Boleh Pak, manusiawi marah niku. Malah ketika kamu marah, entah sama istri, sampai berantem, terus sampai nggak keluar kata-kata yang jelek, loh itu bagus. Itu namanya jihad. Sampai guwulut karo bojo, kok sampai nggak ngelokne cengoh, nggak ngelokne ngomong kowe ra iso diatur, orang nggak bilang kamu suruh pulang istrimu. Itu loh omonganmu kok sabdo dadi. Sabdo dadi Pak. Sampai dihina orang, dilokne bodoh, dilokne penipu, dilokne orang nggak berguna dan sebagainya. Kok kamu nggak membalas omongan itu? Doamu mustajab Pak. Sabdo dadi. Itu yang namanya hikmah. Itu yang namanya barokah. Itu yang namanya kesabaran. Bakal dapat barokahnya kamu. Tapi kalau kamu balas cacian orang, hinaan orang, ya kamu nggak akan dapat barokahnya. Sia-sia, lunas, sudah kamu nggak dapat apa-apa. Jelek kamu balas jelek kok. Makanya ketika saya di penjara kemarin, terus kenapa saya nggak mau melaporkan orang yang memenjarakan saya, padahal jelas yang memotong video saya itu kan orang lain. Yang viral juga videonya orang lain, bukan punya saya. Itu kan punya TikTok. Nggak jelas, potongan cuma 2 menit. Nggak dijelaskan kalau saya melarang. Seolah-olah kayak saya memperbolehkan, padahal saya melarang. Dengan sangat-sangat melarang. Kenapa nggak saya laporkan? Karena buat saya itu barokah. Yang pertama, ketika difitnah, dosa kita itu nanti untuk dia. Dosa orang yang difitnah akan diberikan kepada yang memfitnah. Dan pahalanya orang yang fitnah akan diberikan kepada yang difitnah. Lo mosok dikasih pahala, dosanya dihilangkan, kok marah, kan ya lucu. Itu kalau sampean tahu ilmunya. Yang kedua, orang difitnah itu akan menambahkan kesabaran. Sampean sabar apa enggak itu kelihatan kalau pas kejadian. Yang ketiga,
Dengan difitnah sampean tahu rasanya sakitnya difitnah, dan sampean nggak akan pernah memfitnah orang lain. Sebab tahu rasa sakitnya. Dan yang keempat, ya seperti tanaman dikasih kotoran akan subur. Dan nggak usah jelaskan, masih banyak yang lainnya. Yang penting sampean tahu ilmunya saja. Biar sampean itu nggak terlalu gersulo kalau ada kejadian itu. Setiap kejadian itu Allah yang jadikan. Itu takdir Allah. Allah yang ngersak nih. Jadi jangan dilihat kejadiannya, jangan dilihat orangnya. Lihat siapa yang menjadikan itu. Siapa yang ngersak nih. Jadi yang dilihat bukan lagi orang, tapi yang dilihat adalah Allah. Ngoten niku wow. Bapak orang menghina kita juga, kalau Allah nggak berkehendak ya nggak bisa. Mungkin kita juga pernah menghina orang lain, sehingga itu untuk menghilangkan dosa-dosa kita. Ngoten mawon nggih. Pripun keadaan jenengan sakniki? Alhamdulillah sampun enak. Cuma pas hari ketiga, kalau kan minum madu kayak itu. Ini Pak, minum madu kersane bojo kula enten sing metu saka awakku, tapi sing elek. Terus saya berpikir bahwa oh berarti madu ini buat membersihkan dalamnya saya gitu. Kalau yang tadi yang dari sababianya lowo tadi itu buat obatnya saya, tapi buat bersihinnya saya itu madu itu tadi. Tapi madu itu memang saya pakai buat zikir. Maksudnya gini, saya sholat dulu, sholat tobat, sholat hajat, saya zikir, baru saya selesai zikir itu saya minum madu itu. Itu yang dirasain. Pokoknya setiap habis sholat saya mesti minum, habis sholat pasti saya zikir. Entah itu kalau pas fardu saya biasanya 200 pas sholat fardu, tapi kalau yang pas sholat malam itu 1000 gitu. Kalau kurang dari 1000 saya biasanya ngambil di sholat fardunya. Tapi selesai sholat fardu itu saya minum itu, selesai zikir saya selalu minum madu itu. Hari ketiga itu bah yang keluar itu. Nah terus kemarin saya mau kesini lagi. Pertama saya mau ini madu lagi gitu. Jadi buat ya istilahnya buat stamina saya lah, biar sehat lah, tambah sehat, biar sehat tambah sehat gitu loh Pak. Yang jelas saya tidak mau mengada-ada sesuatu hal yang nggak ada nggih. Kalau saya itu sering menyampaikan kalau ini penyakit medis ya medis, kalau ini penyakit psikis ya psikis, kalau ini penyakit non medis ya non medis. Nggak pernah saya itu mengada-ada suatu hal yang nggak ada. Dosa itu. Seperti kemarin saya diundang pembersihan, ketika saya sampai di sana suaminya linglung. Beliau menyampaikan ke saya, "Bah, ini saya sudah datang ke berbagai macam orang pintar, sampai dari Banyuwangi, sampai dari Bali, sampai dari gunung-gunung lah." Nanti kalau saya yang nyebutin nama suatu nanti didit aja. Dia intinya sudah datang ke beratus-ratus orang pintar. Dan menurut orang-orang pintar tersebut, suami saya ini mau direbut sama istri orang, mau direbut sama orang. Rumah tangga saya ini mau dihancurkan. Jadi saya minta tolong sama abah ini untuk dibersihkan lah. Saya ketika mendengarkan itu senyum-senyum aja saya. Saya hanya tertawa saja. Kenapa? Karena masalahnya bukan di luar dari dirinya. Saya lihat ada lekungan hitam di bagian dada. Dan terutama di dalam rumah itu sendiri, bukan dari luar rumah. Ini masalahnya pada dirinya sendiri, bukan pada di luar dari dirinya. Jadi rasa cemburu yang berlebihan membuat perempuan itu sering salah paham. Mungkin karepe bojone ben nurut, ben gak selingkuh, malah akhirnya bojone linglung. Kayak orang bingung. Nah, ini hati-hati. Ini saya katakan ya, yang penting jenengan bergantung sama Allah saja. Nah, seperti ini. Nah, untuk panjenengan saya sampaikan bahwa ketika jenengan pulang,
saya sedang zikir itu. Nah ini sering terjadi ngobrol kayak gini biasa. Tapi nanti malam ketika zikir itu biasanya ya satu persatu datang. Entah itu masalahnya, entah itu yang ganggu. Bahkan dukunya yang datangi saya itu ya ada. Nah sampai itu enak ngobrol sama saya itu. Ngobrol sama saya santai. Nanti saya malam berantem. Ada yang datang itu ya diri sampean sendiri. Siapa? Ya kayak bapaknya itu, sedulur batinnya. Delalah yang datang ya yang warnanya merah. Yang merah itu biasanya yang amarah datang. Itu ya saya harus bisa menundukkan, harus bisa nyelaras nih. Orang itu biasa dikendalikan karena nggak bisa mengendalikan. Lah orang mengendalikan itu harus bisa mengalahkan. Lah cara mengalahkannya bagaimana? Ngempet. Lah cara ini ngempet kuwi piye? Poso. Jadi intinya nggak ada cara yang lainnya. Nggak ada cara yang lain untuk merukunkan saudara batin kita. Nggak ada cara yang lain untuk mengalahkan saudara batin kita. Nggak ada cara yang lain untuk mengendalikan sedulur batin kita. Nggak ada cara yang lain untuk mengalahkan hawa nafsu kita. Sedulur batin kita itu yang disebut lawamah, supiyah, amarah, dan mutmainah. Kecuali dengan berpuasa. Sekali lagi kalau kandhani poso. Supiyah itu apa? Supiyah itu keinginan. Lawamah itu apa? Nafsu makan. Amarah itu apa? Musuhan. Mutmainah itu apa? Kebaikan. Loh, berbuat baik kok nafsu tak Gus? Iya. Kowe lek nglakoni apik tapi kowe ngerasa apik. Lu elek. Bahaya. Berbuat baik itu baik. Tapi merasa diri baik Elek. itu enggak baik. Iblis itu dulu makhluk Allah yang sangat taat. Tapi karena merasa dirinya lebih baik dari yang lainnya, akhirnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hati-hati kata niki. Hati-hati. Nggih ngoten mawon nggih. Nggih. Alhamdulillah. Mugi-mugi panjenengan diparingi kabejan, kamulyan, diparingi kesehatan, kemudahan mencari rezeki. Yang penting sing tak jaluk mung siji. Bapak Ibu, atene sampean dadekno segara. Dadekno lautan. Semua orang itu baik, yang jelek itu diri kita. Semua orang di husnudzani. Dianggap baik semuanya. Jangan ada suudzon sedikit pun pada siapapun. Kita yang buruk. Semuanya diterima. Ketika sampean berbuat seperti ini, maka hati ini sampean seperti lautan. Lautan itu suci. Yang jelek nanti nyingkrih sendiri. Yang menjatuhkan sampean akan jatuh sendiri. Yang menghina jenengan akan hina sendiri. Karena hati sampean suci. Paham nggih? Nggih, untuk bapaknya semoga sehat selalu, semangat dan istiqomah dalam ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti tak kasih madu asmaul haknya panjenengan. Kalau ada sekarang bawa sini tak kasih gratis itu dari saya. Amin. Tapi ingat, madu asmaul hak itu hanya dohirnya saja, ada batinnya yang harus diamalkan. Ada amalannya. Jadi kalau orang ibadah itu, sholat itu gerakannya, tapi ruhnya, nyawanya itu keikhlasan. Ya orang ibadah kalau nggak ikhlas itu nanti yo dapatnya capek tok. Ya tak kasih madu asmaul haq, sekaligus nanti kitabnya, ilmunya, panduannya, sampai amalkan. Sampai ngamalin itu kerasanya kayak terbang nanti.
Ngaten nggih. Nggih. Matur suwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Aduh, ada kitabnya. Panduannya. Nah, ini Madu Asmaul Haq namanya. Nanti ada panduannya. Kalau yang ini agak lebih keras ini. Minumnya sedikit saja. 1 sendok air. Setelah itu baru nanti ada amalannya. Amalannya itu disebut dengan Asmaul Haq. Biasanya hanya diijazahkan untuk orang-orang yang ini untuk membedakan yang hak sama yang batil. Kasih sama jenengan nggih. Monggo ditampi. Barakallah. Nggih, tunggu dinungo. Barakallah. Nggih, sami-sami. Siap. Kulo kebiasaan di rumah tangga kulo. Nggih. Iku setiap penghasilan kulo ke istri kulo ke anak-anak kulo ke itu kan tadi lagi. Nah, biasanya kami sekeluarga itu 2,5%, entah itu anak yatim ataupun yang berbentuk istilahnya untuk pondok kami. Nah, ini kebetulan tadi istri saya dari kemarin itu nitipin ke saya untuk ngasihkan ke pondok. Ini mau saya kasihkan kemana ya, Bang? Jadi nitip buat bangun pondok katanya. Oh iya. Iya. Saya ucapkan matur suwun. Mungkin saya minta ikhlas, saya minta ridhonya. Alhamdulillah kita sedang membangun pondok 2 ini. Malah 3 ini. 1 pondok di Nuswantoro 1 itu khusus santri, khusus anak-anak saya itu saya bikinkan di belakang. Dan alhamdulillah ini yang kedua juga khusus untuk tirakatan itu di Pondok Nuswantoro 2 itu di Makom Sunan Bungkuk, ya di Tulungagung Blitar. Oke, saya terima dan saya mohon ikhlasnya, mohon ridhonya. Semoga itu menjadi amal ibadah panjenengan dan saya pun tidak ngarep-ngarep ya untuk yang Iki memang kebiasaan di rumah tangga pulau. Siap. Saya Nggih, aja didelok nilainya tapi siap. ikhlasannya nggih. Jangankan segini 10.000 pun saya sangat Matur nuwun sangat. bersyukur sekali. Ya alhamdulillah, matur suwun. Mugi-mugi manfaat. Amin amin. Semoga ini nanti kalau digunakan untuk membeli tanah dan selama tanah itu kita gunakan untuk membumikan sholawat, barokahnya, pahalanya sholawat itu selalu mengalir untuk panjenengan, untuk keluarga dan dunia akhiratnya panjenengan. Semoga juga memperlancar, mempermudah usahanya panjenengan. Dan kalaupun nanti dibelikan semen ataupun kayu atau apapun lah itu yang untuk kepentingan pondok, semoga selama semen itu diinjak, digunakan untuk duduk, untuk sholawat, pahalanya sholawat itu selalu mengalir untuk panjenengan sekeluarga dan juga menjadi barokah untuk anak cucu jenengan dan untuk dunia akhirat panjenengan. Al-Fatihah. Di sini. Sallallahu alaihi wasallam. Nggih, matur suwun. Nggih, sami-sami. Nanti masih kurang itu ada amalannya nanti ya. Tak tambahin nanti. Oh iya itu.